Ini yang serem nih, Jar. Aku sudah gak sanggup lagi. Aku menyerah. Selamat tinggal kejamnya dunia. Aku lelah. Aku kalah. Dan di sini ada tanggalnya, Jar. 21 Desember 1989, tertanda Helena. Neng, taksi Neng. Mau kemana? Ayo, udah malam. Mau kemana, Neng? Neng, mau kemana? Iya bang, di sini. Woi, Neng, belum bayar, Neng. Lah, apaan nih? Hah, buku Deli Helena. Sepi rumah ini, sangat sepi dan dingin. Hah, jangan-jangan Nih, malam yang panjang nih. Makanya gue ganti baju nih sama Om Bri biar segeran dikit ya. Buat kalian yang belum tonton part-part sebelumnya Rumah Teteh, tapi ini cerita serem banget ya. Bisa tonton dulu part sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya nih. Klik link aja yang di sini. Di part sebelumnya. Terungkaplah kalau sosok Teteh yang di rumah itu namanya Helena. Orang kampung situ dulu manggilnya Teh Helena. Gitu. Dan dia di rumah itu rajin banyak memelihara tanaman, termasuk bunga-bunga itu loh. Bunga-bunga semua itu dia tanam, entah di depan, di taman belakang, dalam rumah itu dia rajin banget melihara bunga. Jadi nama asli Teteh itu Helena? Helena. Nah, Om Bri, Ya. misteri-misteri apa aja sih yang terungkap lagi nih tentang Teteh di akhir-akhir masa perkuliahan? Sebenarnya timingnya jadi pas ya. Jadi ketika nggak bersamaan, tapi beberapa dari kami memang udah proses skripsi, dan akhirnya dalam proses skripsi ini nyaris semua misteri Teteh itu terungkap di masa-masa ini loh, Jar, kayak gitu. Salah satunya adalah ketika ada salah satu teman gue lagi, salah satu sahabat dekat juga, Ray namanya. Dia kuliah di Bogor kebenaran, dan sering kali juga kalau ada libur kuliah atau yang panjang atau pendek libur, dia sering kali main ke Bandung, main ke kosan gue lah gitu ya. Nah, si Ray ini belum pernah tinggal di rumah Teteh. Maksudnya mengunjungi rumah Teteh belum pernah. Sebelumnya dia tinggal di kosan gue yang lama gitu ya. Jadi
Atau ke Bandung kami nggak ketemu di rumah Teteh tapi ketemunya di luar atau di mana gitu kan. Nah pada suatu hari Rai memutuskan untuk datang ke Bandung. Dan ya mau nggak mau dia akhirnya nginep di rumah Teteh gitu loh. Dan ada prosesnya Jar. Jadi sebenarnya gue tuh udah ngasih alamat, udah ngasih gambaran rumah Teteh di mana, alamat lengkap segala macam di mana. Sampai akhirnya Rai datang ke Bandung, tapi tetap dia masih ada proses nyasar lah ya. Namanya rumah baru, tempat baru, jadi... Oh sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah, sama sekali belum pernah ke rumah Teteh. Nah, perjalanan menuju rumah Teteh pun ada ceritanya, Jar. Jadi kayak misalnya, awalnya, walaupun udah dikasih alamat, tetap dia nyasar segala macam. Tetap meraba-raba tempat, meraba-raba jalan. Saat itu juga belum ada Google Maps ya? Belum ada, saat itu belum ada. Populer. 2009 mungkin ya. Nggak ada belum? Nggak ngerti tuh. Pokoknya intinya nggak ada Google Map ya. Belum pakai Google Map. Dan ya sudah. Nah entah apa sebabnya saat itu ponsel gue juga susah dihubungi Jar. Jadi nggak aktif lah atau apa. Entah gue kuliah atau apa. Akhirnya Rai memutuskan untuk telepon ke rumah Teteh. Gue udah kasih sebelumnya nomor rumah. Ya sudah. Rai coba nelpon ke rumah Teteh untuk cari tahu. Siapapun yang angkat dia minta informasi arah jalan ke situ. Karena beberapa kali dia nyasar gitu loh. Salah jalan. Nelpon lah. Percobaan pertama nggak ada yang angkat, nggak nyambung nih, nggak ada yang angkat lah gitu ya. Oke, dia jalan lagi. Percobaan kedua nggak ada yang angkat juga. Entah beberapa kali, akhirnya kan dia bete atau gimana, ya udahlah ntar aja lah dia jalan, ngikutin alamat lah, ngikutin jalan nanya-nanya gitu segala macam. Nah, entah percobaan keberapa kali dia akhirnya nyoba lagi, teleponlah ke rumah Teteh itu. Ada yang ngangkat Jar, ada yang ngangkat tapi telepon keangkat gitu, tapi nggak ada yang ngomong. Nah, tapi si Rai dengar ada pembicaraan di ujung telepon sana. Jadi kayak ada obrolan nih, ada orang dua ngobrol, laki-laki dan perempuan di satu ruangan gitu ya, tapi kedengeran lah gitu, kedengeran tapi jauh lah gitu ya, tapi tetap kedengeran. Jadi dua orang ini, perempuan dan laki-laki ini lagi di tengah perbincangan, gitu loh. Rai bingung, ini siapa? Maksudnya, kok halo gitu. Tapi tetap mereka sibuk sendiri gitu loh perbincangan di ujung sana gitu. Dia ngecek lagi apa salah nomor gitu kan. Dimatiin lah handphone. Nah, minggirlah tuh mobil. Akhirnya dicoba dong, nelpon lagi, memastikan kalau dia memencet nomor yang benar. Coba lagi. Sama, keangkat juga, tapi tetap ada pembicaraan itu loh. Ada dua orang ngobrol itu loh. Kok kayak nggak apa ya, kayak nggak tahu kalau teleponnya terangkat gitu loh. Mereka asik sendiri ngobrol gitu, dan ngobrol itu kurang lebih Rai bisa menangkap. Jadi kayak obrolan suami istri lah gitu. Suami istri yang sedang membicarakan sesuatu dan itu seperti ada konflik lah gitu loh. Itu nggak nangkep. Dan Rai nggak tahu ini siapa gitu kan. Ini siapa, salah sambung apa? Matiin lagi. Ya sudah, penasaran dong. Sekali lagi telepon. Diangkat lagi, cuma kali ini ada yang jawab. Halo, ini siapa? Perempuan. Rai nanya, ini tempat tinggalnya Bri bukan? Iya, kata perempuan di sana. Brinya ada? Brinya nggak ada, sedang kuliah. Rai nanya, ini siapa? Ini Teteh. Oh, nah Teteh nanya, ini siapa? Ini Rai, temannya Bri. Kebenaran mau ke situ Teh, mau ke rumah. Cuma saya nyasar nih. Minta alamat pastinya, saya lewat mana aja. Dikasih tahu lah sama si Teteh, jalan ke sini, harus lewat sini, segala macam dikasih tahu. Sambil telepon tuh ya, akhirnya sampailah di rumah Rai, di rumah Teteh. Rai turun, akhirnya ngelihatlah penampakan rumah Teteh itu ya, dengan ya, karena Rai baru pertama kali ke situ, jadi dia menggambarkan rumah itulah gitu ya, segala macam, dengan teras, rumah besar lah segala macam. Nah, yang dituju pertama kali ada pintu dong, pintu depan. Rai ngetuk pintu, nggak ada yang jawab. Ya sudah, karena nggak ada yang jawab, jadi di depan rumah Teteh itu ada kayak teras pendek. Rai duduk di situ, membelakangi pintu. Udah, Rai ngerokok di situ sambil nunggu segala macem. Nggak beberapa lama kemudian pintu kebuka. Perempuan yang membuka pintu. Penampakannya itu tadilah, rambut panjang dengan baju terusan warna putih, motif bunga. Rai akhirnya berdiri dan bertegur sapa lah dengan perempuan itu. Ini Mas Rai ya, kata perempuan. Iya.
ini temannya Bri yang tadi telepon lo teh. Oh iya. Nggak apa, masuk aja. Kamar Bri di situ. Silakan masuk aja ke situ kata si teteh itu kan. Ya sudah, makasih teh. Saya masuk ya. Iya. Setelah itu teteh langsung ke belakang nih, Jar, ke arah dapur. Ke arah meja makan dapur. Rai masuk ke kamar. Udah. Setelah itu nggak ada kejadian apa-apa. Cuma kata Rai beberapa kali karena Rai di kamar gue itu, tapi pintu nggak ditutup. Nah beberapa kali Rai bilang cerita setelahnya ke gue kalau teteh itu seliweran aja depan kamar gitu, entah ke depan, entah ke belakang gitu. Rai nggak ambil pusing karena dia pikir ini adalah penghuni rumah kos ini, termasuk penghuni rumah. Ya udah. Sampai suatu ketika waktu asar tiba, Rai keluar, nggak tahu dong toilet di mana. Nah, si teteh duduk di meja makan. Rai nanya dong, teh maaf, untuk ambil wudhu di mana ya? Si teteh nunjuk, nggak bersuara tapi nunjuk ke kamar mandi sebelah kiri. Gitu. Ya udah, makasih teh. Wudhu lah Rai. Sholatlah di situ. Jadi, nah ternyata rumah itu memang benar-benar dalam keadaan kosong, nggak ada siapa-siapa, semua kuliah. Tapi beberapa kali Rai itu interaksi dengan teteh, jadi berpapasan lah gitu ya. Rai mau ambil minum lah, mau ke kamar mandi lah, itu ada, teteh selalu ada. Dan Rai nggak ambil pusing gitu kan. Akhirnya udah sore jam 5, jam setengah 6, akhirnya gue pulang dong. Gue kaget, nggak kaget sih maksud gue. Nyampe juga, nggak nyasar. Nyasar sih tadi kata Rai gitu kayak, maksudnya cukup belibet lah untuk nyampe situ gitu ya. Karena Rai kan bukan orang Bandung. Terus kok bisa sampai sini? Iya, tadi nelpon ke sini, soalnya telepon lo nggak aktif. Rai bilang gitu kan. Terus siapa yang ngangkat? Perempuan, teteh. Ada kok di belakang, kata Rai. Teteh. Aduh, teteh lagi. Akhirnya tapi kan gue memastikan dong rumah ini kosong atau ada penghuni lain gitu kan ya. Gue ke belakang tuh, Jar. Gue periksa kamar satu tuh kosong, nggak ada siapa-siapa. Teteh pun nggak ada gitu. Akhirnya Rai bilang, iya itu tadi yang bukain pintu rumah teteh, perempuan itu, kata Rai gitu kan. Yang ngasih tahu kamar lo juga di mana perempuan itu juga, itu siapa sih, kata Rai gitu. Gue gelagapan dong mau jelasinnya gimana gitu kan, tapi gue masih menutupi lah saat itu. Jadi iya teteh penghuni sini juga, cuma biasanya jarang keluar. Emang kamarnya yang mana, kata si Rai. Ini yang ini. Oh ya udah. Nah ketika gue datang itu nggak ada lagi teteh seliweran, nggak ada lagi gitu loh. Udah tinggal gue sama Rai aja berdua di situ. Cewek yang dilihat katanya kayak gimana? Ya penggambarannya gitu sih, cuma rambut panjang dengan baju terusan putih dengan motif bunga. Dan nah Rai bilang kayaknya itu bukan mahasiswi ya Bri, maksudnya kayaknya bukan umur mahasiswi, emang bukan, gue bilang gitu, emang bukan. Oh ya sudah gitu. Dan persis kayak Dedi cerita awal gitu kan. Dan kayaknya si teteh itu sakit ya Bri gitu, maksudnya dari wajahnya kok kayak pucat itu. Ya emang gitu, emang sakit kali gitu. Udah. Nah, udahlah, tiba-tiba menjelang sore datang semua dong penghuni, Doni, Irwan, Asep, Nando. Kenalan lah sama si Rai ini, ngumpul dong segala macam, ngobrol. Nah, malamnya biasa kami makan malam dong. Rai cerita dong ke anak-anak ini, Nando, Asep segala macam. Iya, yang tadi yang buka pintu perempuan, kata Bri. Kalian manggilnya teteh ya? Iya, teteh segala macam. Nah, si ini nih teman-teman gue nih yang si Nando, Asep segala macam berusaha menutupi semua. Jadi ketika Rai nanya, teteh itu kamarnya yang mana ya? Bener yang itu? Iya bener itu. Kok nggak keluar ya? Nggak apa-apa, dia mah emang jarang keluar, kata yang lain. Menutupi semua, Jar. Jadi biar biar nggak takut Rai gitu ya. Menutupi semua sampai sampai akhirnya Doni cerita, nggak usah dipikirin teteh mah, nggak usah dipikirin udah. Jadi si Rai itu nanya-nanya tentang teteh. Ya gitu, penasaran dong gitu, kok ketika datang kami semua teteh nggak muncul lagi gitu loh. Ketika dia sendirian nih teteh muncul gitu kan. Jangan simpenannya Om Bri nih. Jangan pacarnya Om Bri nih gitu kan. Ya kayak gitulah, akhirnya penasaran. Malam pun tiba gitu sampai persis kayak Dedi kemarin, Rai itu mendengar ada yang Rai tidur di kamar Om nih. Ya, berdua kan ya. Jadi tengah malam itu Rai itu mendengar ada perempuan di ruang tengah lagi ngobrol, nggak tahu dengan siapa, kata Rai nggak jelas lah pokoknya, tapi intinya perempuan ini ngobrol.
Dan Ray yakin ini Teteh nih, karena suaranya dia hafal kan, sore sebelumnya kan dia udah dengar gitu kan. Ini Teteh nih gitu. Nah penasaran sih Ray, pengen buka pintu dong. Nah malam pertama sebenarnya nggak berdua. Ada Irwan juga di situ di kamar. Gua di tempat tidur, Irwan sama Ray di bawah kan di karpet. Nah Ray penasaran dong, pengen lihat dong Teteh ngobrol sama siapa sih. Ketika mau buka pintu, tiba-tiba tangannya dipegang sama Irwan. Ray, udah nggak usah, biarin aja. Oh, kenapa emangnya? Jangan ganggu lah, lagi pada ngobrol kata gitu kan. Gitu. Irwan mencegah tuh ya, jangan sampai si Ray ini buka pintu. Nggak usah lah kata gitu. Ya udah Ray nurut dong, tidur lagi. Rebahan lagi. Tapi tetap dia mendengar percakapan itu di ruang tengah. Lama tuh katanya sampai dia tertidur tuh mereka masih ngobrol gitu Jar. Gitu. Nah, sampai paginya pun ngumpul-ngumpul lagi di ruang makan. Lalu nanya, gimana Ray, betah nggak di sini? Betah sih, tapi tetap gue penasaran sama Teteh katanya. Teteh itu mana sih kata gitu. Oh, tadi udah berangkat kerja kata si Asep kan. Oh, pagi-pagi banget. Iya, pagi-pagi udah berangkat kerja. Oh, oke gitu. Tetap kami semua menutupi lah gitu ya Jar. Udah. Ketika kami kuliah, Ray di rumah. Ray juga cerita juga, ada juga ketemu Teteh akhirnya kan. Sampai Ray bingung, lo katanya kerja, tapi kok tiba-tiba di rumah gitu ya. Ya kayak gitulah akhirnya. Dia nanya ke anak-anak, kok katanya kerja, tapi tiba-tiba tadi Teteh ada di siang ada di rumah gitu kan. Sempet diajak ngobrol? Sekilas aja Jar, sekilas aja, dan katanya sih Teteh nggak jawab apa-apa, cuma ngangguk geleng itu aja, nggak ngeluarin suara lah kata si Ray. Udah malam lagi dong, malam kedua. Malam kedua nggak lama kok Ray, waktu itu cuma 2 hari atau 3 hari gitu. Malam keduanya sama. Cuma waktu itu nggak ada Irwan di kamar, jadi cuma gua sama Ray aja di kamar. Itu sama seperti malam sebelumnya, Ray mendengar ada Teteh berbincang di ruang tengah. Kali ini lebih jelas, maksudnya lawan bicaranya lebih jelas. Nah, yang bikin Ray penasaran lagi, lawan bicaranya bukan perempuan, laki-laki. Jadi Teteh lagi bicara, ngobrol sama laki-laki nih, suaranya laki-laki. Penasaran dong Ray gitu. Kali ini gak ada yang mencegah kan, malam kemarin kan dicegah sama Irwan, ini gak ada karena gue tidur nih, gak tahu gitu kan. Buka pintu lah si Ray, buka pintu kamar, bener ada Teteh lagi ngobrol dengan laki-laki. Teteh duduk di sofa, laki-laki berdiri menghadap ke Teteh, cuma dibatasi meja kayu gitu ya, meja depan sofa. Dan bener mereka di tengah di tengah perbincangan gitu Jar. Cuma anehnya kata Ray, kayaknya ketika buka pintu dan ngintip, mereka nih kayak nggak menyadari ada Ray lagi ngeliat gitu. Dan entah kenapa, entah ada yang menuntun atau apa gimana, Ray akhirnya keluar kamar. Ngedeketin lah si Teteh sama si laki-laki ini bicara apa gitu ya. Pelan-pelan, nah keluar kamar harusnya mereka ngeliat dong si Ray, ini enggak. Jadi mereka tuh kayak nggak lihat ada Ray di situ. Mereka tetap dalam perbincangan yang cukup seru lah, ada masalah di situlah gitu ya. Perbincangan cukup panas gitu menurut si Ray. Apa yang dengar si Ray? Jadi kayak si Teteh bilang, aku nggak sanggup lagi. Aku nggak bisa hidup kayak gini. Saya minta maaf. Saya juga awalnya nggak mau terjadi kayak gini. Sampai akhirnya si Ray itu duduk di kursi kecil yang sebelah kiri, Teteh di sini dan laki-laki di sini, memperhatikan si Ray. Dan sampai saat itu Ray itu kayak nggak kelihatan sama mereka berdua gitu, invisible lah kayaknya gitu. Kepo juga ya, orang lagi berantem Itu ya itu penasaran gitu. Nah Ray ini satu teman gue yang pemberani lah dia ini. Kenapa penasaran, dia nunggu ngeliatin pembicaraan ini ya, ini apa sih gitu, ada masalah apa ya. Di titik itu Ray kurang lebih tahulah yang sedang terjadi antara dua orang ini. Dan akhirnya Ray ambil kesimpulan kalau si laki-laki ini adalah suaminya Teteh. Ray ambil kesimpulan, oh ini suami istri gitu loh. Si laki-laki ini adalah suaminya Teteh gitu loh. Kesimpulannya akhirnya seperti itu. Sampai menjelang akhirnya Ray memutus untuk balik kamar, itu perbincangan masih terus ya. Terus perbincangan sampai akhirnya pagi menjelang kami kumpul lagi di ruang tengah, di ruang makan. Ray bilang gini, pokoknya gue nggak mau tahu, gue mau penjelasan Teteh itu siapa, kata si Ray. Kalian kayaknya menutupi semua nih, kata si Ray gitu ya. Gue mau tahu. Nah si itu teman-teman gue diam semua, Nando, Asep, Doni tuh diam semua. Akhirnya gue ngomong gini, jangan di sini ngomongnya Ray, ntar gue jelasin, tapi jangan di sini, di luar. Kan kebenaran siang harinya tuh sore lah, menjelang sore Ray tuh emang mau pulang gitu, mau
mau pergi dari Bandung, mau udahan nginep di situnya gitu loh. Ntar gue jelasin, gue bilang, jangan di sini, gue bilang gitu. Ya sudah, akhirnya saat itu sore Ray memutuskan untuk pulang, memang pulang gitu ya. Beres-beres, gue anterin lah si Ray ini untuk niatnya awalnya beli oleh-oleh, pakai mobilnya Ray kan, beli oleh-oleh. Ada satu tempat, yang tempat oleh-olehnya itu ada tempat ngopi lah di depan itu Jar, jadi ngobrol segala macam itu, ceritain lah sama gue itu semua di situ. Jadi Teteh itu sebenarnya penghuni situ juga, gue bilang. Iya, Teteh itu ada penghuninya itu juga, cuma dia itu penghuninya udah lama, tahun 80-an gue bilang, dan sudah meninggal tragis. Si Ray bengong dong. Kenapa nggak cerita dari awal? Ya itu tadi, takutnya lo jadi nggak nyaman tinggal di situ, gue bilang gitu kan. Terus dari awal telepon, buka pintu segala macam itu gue ngomong sama hantu nih, kata gitu. Iya, kenyataannya kayak gitu. Teteh tuh penghuni tapi goib, gue bilang gitu kan. Nggak ada, sebenarnya udah meninggal lama, gue bilang gitu kan. Kagetlah dia. Udah terungkap semualah itu segala macam, kayak si Ray nerima telepon awal, pembicaraan, terus si Ray ngelihat Teteh malam-malam. Si Ray ngelihat pembicaraan Teteh dengan suaminya, itu cerita semua Ray akhirnya. Nah, ketika udah selesai beli oleh-oleh, Ray buka-buka tas nih, Jar. Tiba-tiba dia ngeluarin kayak buku, semacam buku kecil ya, buku kecil lusuh gitu, buku lusuh. Ini buku siapa ya, Bre? Lah, gue bilang, kan ada di tas lo, berarti buku lo dong, gitu kan. Gitu. Enggak, ini bukan buku gua, kata gitu. Terus buku siapa? Ya nggak tahu, kata gitu. Gue nggak tahu, ini nggak pernah. Itu bentuknya diari loh, gue bilang gitu. Diari lo kali, sejak kapan gue punya diari, Bri? Gitu. Bener juga sih gitu ya. Itu diari loh, gue bilang gitu, bentuknya diari. Dan dan ada di tas lo, berarti punya lo, bukan, kata gitu. Berarti ada yang masukin nih ke dalam tas, kata si Ray gitu. Ya udah buka aja sih, punya siapa, dibuka lah. Buku lusuh dibuka, halaman pertama ada tulisan tangan, halaman pertama, itu tulisannya Helena. Ketika gue baca Helena, gue langsung merinding ya. Pikiran gue satu, ini bukunya si Teteh. Nah, di hari ini saat itu ya Jar, akhirnya gue sekilas baca bareng sama si Ray berdua, dan itu yakin gak yakin sih Jar, tapi itu penggambarannya adalah perjalanan hidup Teteh ketika tinggal di rumah itu gitu loh. Dari awal dia pindah sampai akhirnya tragis lah akhir hidupnya di rumah itu. Itu sekilas gue baca dengan Ray di situ sampai berikutnya gue akhirnya baca rame-rame dengan teman-teman yang ada di rumah Teteh. Ya sudah, itu benar-benar diari dan tulisan tangan juga, dan tulisannya pun tulisan tangan gitu loh. Nah, ingat nggak catatan yang ada berteman Om Denny itu? Nah, itu gue cocokin dengan buku diari, itu tulisannya sama Jar, bentuk tulisannya sama. Nah, inilah yang bikin gue yakin kalau tulisan berteman itu adalah Teteh yang buat, karena tulisannya persis sama, cara penulisannya segala macam, cara nulisnya sama di situ. Nah, kurang lebih isi diarinya menggambarkan dari awal Teteh dan suami tinggal di rumah itu, yang awalnya begitu indah ya, pengantin baru segala macam, perjalanannya sampai akhirnya pada suatu saat si suami kehilangan pekerjaan Jar di situ, berdasarkan diari ini ya. Dan mereka cukup lama nggak berpenghasilan. Itu salah satu yang gue baca, salah satu episode rumah Teteh, salah satu episode hidup Teteh yang menurut gue menyedihkan lah gitu ya. Si suami kehilangan pekerjaan, nggak berpenghasilan. Nah, nggak berapa lama kemudian, si suami ini yang akhirnya kami tahu namanya Hendy, ada dapat pekerjaan akhirnya, tapi di Jakarta Jar, di Jakarta. Si Teteh dari buku itu ditulis kalau diajak dengan suaminya tinggal di Jakarta aja, Teteh nggak mau, Teteh nggak betah tinggal di Jakarta. Akhirnya mereka memutuskan Teteh tetap di Bandung, si Mas Hendy ini kerja di Jakarta, dan seminggu sekali diusahakan pulang gitu loh. Jadi kehidupan berikutnya seperti itu. Nah, disinilah Jar episode sedihnya gitu loh. Ketika suaminya Teteh bekerja di Jakarta, itu mulai ada gejolak lagi.
Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Oh ya, gue mau menambahkan juga, selama pernikahan Teteh nggak dikaruniai anak, jadi mereka nggak punya anak. Di titik inilah di saat inilah gue langsung langsung teringat dengan Ana loh. Kenapa Teteh begitu suka sama anak kecil? Karena ya mungkin semasa hidupnya dia mengharapkan untuk punya anak tapi nggak bisa. Ditambah dengan cerita dari Teh Hanti juga, Teh Hanti yang warung depan. Beliau juga cerita kalau Teteh ini senang dengan anak kecil. Jadi tetangga, ponakan segala macam sering dikumpulkan di rumah lah gitu. Di rumah itu. Jadi main atau segala macam. Teteh itu senang dengan anak kecil gitu loh. Itulah kenapa gue akhirnya ngambil kesimpulan, oh jadi peristiwa Ana dasarnya adalah ini gitu. Ya sudah, episode berikutnya itu. Mas Hendy, suaminya Teteh, kerja di Jakarta. Awalnya wajar. Seminggu sekali pulang, seminggu sekali pernah. Lama-kelamaan, ya dengan alasan kesibukan atau apa, melambat nih Jar. Akhirnya 2 minggu sekali pulang, 3 minggu sekali baru pulang gitu. Sebulan sekali pulang. Awalnya si Teteh pikir, oh ya udahlah, memang kerjaannya sibuk mungkin gitu ya. Tapi lama-lama kan, apa ya Jar, namanya kehidupan suami istri mungkinnya dari diary itu tergambar. Teteh mulai bingung, kok ini ada yang berubah gitu. Kemesraan juga nggak kayak awal segala macam gitu, jadi jarang pulang dari diary ini ya, berdasarkan diary ini. Sampai gejolak-gejolak akhirnya sering marah-marah kalau pulang, atau akhirnya lama-lama 2 bulan sekali pulang, itu bertahun-tahun Jar. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, jarang pulang akhirnya. Ya sudah, Teteh cuma bisa pasrah dan dia cuma akhirnya menyibukkan diri dengan hobinya dia yang memelihara bunga nih, menanam bunga-bunga yang wangi-wangi segala. Nah, menurut Teh Hanti, segala macam bunga yang Teteh tanam itu pasti tumbuh dan pasti subur. Mau bunga kayak apa yang katanya nggak mungkin tumbuh di Bandung, itu sama Teteh tumbuh. Menurut Teh Hanti. Teh Hanti kan kenal dengan Teteh waktu itu. Ya sudah, nah konflik yang berikutnya adalah ketika suatu hari ada laki-laki datang ke rumah. Di diary itu dituliskan 2 orang laki-laki kalau nggak salah. Dia cerita kalau si Mas Hendy ini, suaminya Teteh, berhutang dengan orang ini. Dengan menjaminkan rumah ini loh. Oh. Gitu. Di diary itu ditulis seperti itu. Jadi rumah ini dijaminkan untuk peminjaman uang. Teteh nggak tahu. Mas Hendy begitu tanpa sepengetahuan Teteh. Gitu. Dan menurut debt collector itu katanya si Pak Hendy ini nggak bisa dihubungi lagi, susah segala macam. Makanya dia akhirnya memutuskan tuh datang ke rumah. Udah, Teteh lemes dong di situ. Aku nggak menyangka akan seperti ini, kata Teteh segala macam itu ya. Ya udah, debt collector bilang pokoknya dalam waktu 3 bulan kalau nggak ada kabar juga, ibu harus meninggalkan rumah ini, katanya gitu. Stres lah Teteh di situ. Nah, setelah kejadian debt collector itu, puncaknya adalah suatu malam ada yang nelpon ke rumah. Nggak malam sih lah, jam 9 jam 8 gitulah dari buku diary-nya. Diangkatlah Teteh telepon. Halo, ini siapa? Ternyata yang nelpon perempuan. Ini siapa? Ini Lena ya? Tanpa basa-basi tuh, ini Lena. Iya, ini siapa? Ini Nina. Nina siapa ya? Nina ini adalah... Saya adalah istri dari Mas Hendy. Mas Hendy udah nggak mencintai kamu lagi, jadi tinggalkan saja. Jadi itulah intinya, Nina ini ngasih tahu kalau dia itu udah berhubungan dengan Hendy, suaminya Teteh. Yang paling menyakitkan adalah Nina ini bilang, Saya sudah mengandung anaknya Mas Hendy, mengandung 6 bulan. Tambah lemes lah Teteh di situ di diary. Jadi intinya aku nggak kuat lagi dengan cobaan ini segala macem. Aku nggak tahan lagi. Mas Hendy berubah drastis, jadi orang yang nggak dia kenal lagi. Sepertinya aku menyerah, kata Teteh. Hari berikutnya debt collector akhirnya datang lagi. Ini nggak ada itikat baik, kata gitu kan. Pokoknya secepatnya ibu harus pergi dari rumah ini. Itu puncaknya.
Nah, ada satu bagian di diary Jar, beberapa paragraf yang menurut gue itu kesimpulan dari cerita tragisnya Teteh, dan gue pengen dapet ceritanya sambil baca bukunya aja, boleh ya? Oh iya, mana Nam? Ya, jadi ini cukup cukup menyayat hati lah menurut gue. Jadi gini, sepi, rumah ini sangat sepi dan dingin. Aku diam di meja makan sendirian ketika sudah lewat tengah malam. Segala cara sudah kulakukan untuk menyelesaikan semuanya sendiri, tapi nggak ada hasil. Sudah beberapa bulan terakhir, suami nggak ada kabar berita, tidak pernah pulang. Pikiranku kosong, hati dan perasaanku mati, air mata sudah habis. Hanya bisa tersenyum kecut di rumah yang sangat kucintai ini. 3 kuncup bunga ungu dalam genggaman, wanginya menemani, wanginya menenangkan. Memeluk erat jiwaku yang tenggelam dalam kesedihan dan keputusasaan. Ini yang serem nih, Jar. Aku sudah gak sanggup lagi. Aku menyerah. Selamat tinggal kejamnya dunia. Aku lelah. Aku kalah. Dan di sini ada tanggalnya, Jar. 21 Desember 1989, tertanda Helena. Nah, itu menurut gua part dari diary yang menyimpulkan semuanya. Jadi, Berarti maksudnya Teteh itu bunuh diri gitu? iya, itu. Dari cerita-cerita Teh Yanti, cerita-cerita sesepuh daerah situ, bunuh diri. Cuma gua nggak tahu pasti bunuh dirinya gimana caranya. Entah itu gantung diri, entah itu minum apa segala macam, gue nggak tahu pasti. Mereka juga nggak ada yang cerita yang pastinya. Tapi kejadiannya di rumah itu dan di kamar sebelah gue itu, kamar yang nggak pernah ada penghuninya, jarang di situ. Peristiwanya di situ, gitu Jar. Jadi, Tapi itu masih ada, Om. Pasti pada nanya nih netizen nih, yang buku kecilnya itu. masih ada Jar. Ntar kapan-kapan gue bawa ke sini deh, gitu. Masih ada buku kecilnya. Tulisannya kelihatan jelas gitu, apa gimana? Udah nggak jelas sih, udah. Itu kan peristiwa tahun 80-an akhir ya, 88, 89 gitu, jadi udah cukup lama, udah lusuh lah. Tapi masih ada kok, masih ada bukunya. Dan ya itu tadi, diary ini menggambarkan semuanya. Akhirnya jawaban itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan kami sebelumnya, dan itu keterkaitan dengan cerita Teh Yanti, peristiwa yang kami alami, dan dijawab dengan diary ini semuanya gitu Jar. Ya sudah, semua jawaban udah ada sampai akhirnya proses skripsi pun selesai gitu Jar. Maksudnya di akhir kuliah itu akhirnya terjadi juga ketika gue skripsi selesai, sidang dan wisuda itu terjadi juga semuanya Jar gitu. Tibalah saatnya ketika gue harus meninggalkan rumah Teteh. Ketika setelah wisuda pun Memi dan Sisi nanya, Mas Bri mau lanjut tinggal di sini atau gimana? Ya, gue harus pulang kampung lah Jar. Buat apa lagi, udah lulus kuliah gitu ya. Gue harus pulang kampung gitu, nggak tinggal di situ lagi. Nggak tahu kalau kedepannya gue bakal kerja di Bandung atau gimana, tapi kan belum tahu juga. Akhirnya gue memutuskan untuk selesai tinggal di situ. Gue nggak kos lagi di situ, gue pulang. Nah, terjadilah momen yang cukup menyedihkan, mengharukan ya. Selama 2 tahun lebih gue tinggal di rumah itu kan nggak bisa dipungkiri gue mengalami banyak kejadian-kejadian yang dengan Teteh, dengan teman-teman, ya khususnya dengan Teteh di situ kan itu kejadian yang menurut gue cukup memorable gitu ya. Otomatis gue langsung berpikir kalau ini adalah satu episode hidup gue yang cukup menarik saat itu gitu. Hubungan pertemanan gue dengan Teteh udah sampai ke level yang nggak menyeramkan lagi, udah cukup pertemanan yang baik lah gitu Jar ya. Oh mungkin dia kayak gitu-gitu cuman pengen kenalan, berteman. Ya gitu, intinya seperti itu. Jadi sampai akhirnya gue ingat hari terakhir gue di rumah Teteh. Itu cukup haru dan cukup menyedihkan buat gue sampai akhirnya secara Malah sedih bukan seneng ya?
Sedih Jar, soalnya itu tadi ada apa ya, ada kayak ikatan apalah gitu yang menurut gue Teteh itu udah jadi bagian hidup gue lah saat itu gitu ya. Sampai hari terakhir ingat sore waktu itu gue sebelum meninggalkan rumah Teteh tuh, setelah barang-barang sudah di mobil semua, tinggal berangkat, gue balik lagi ke kamar, gue duduk di tempat tidur. Gue ngomong sendiri Jar, Teh, terima kasih sudah memberikan pertemanan yang baik selama tinggal di sini. Walaupun Teteh kadang-kadang menakutkan, mengagetkan, tapi Teteh udah jadi teman yang baik buat aku. Gue bilang gitu kan. Terima kasih buat semuanya, makasih Teh. Dan aku janji kita akan ketemu lagi. Gue bilang gitu kan. Itu gue ngomong sendiri aja. Nggak ada apa ya? Saat itu nggak ada wangi bunga, belum ada apa gitu. Sore-sore Jar gitu. Nah, ketika gue ngoceh-ngoceh segala macam itu, tiba-tiba wangi bunga datang Jar. Ser. Aroma tuh wangi bunga muncul lagi. Makin dong gue ngomong, syukurlah kalau Teteh datang sekarang. Aku cuma mau pamit, aku mau pulang. Aku janji suatu saat kita ketemu lagi. Suatu saat aku datang lagi ke sini. Dan itu entah perasaan gue aja atau emang gimana. Itu ketika gue duduk di ranjang, sisi badan gue yang sebelah kanan nih Jar, itu dingin Jar. Yang tadinya biasa aja dingin banget gitu. Jadi kayak ada sosok yang duduk di sebelah gue. Gue tetap menghadap ke depan tapi gue kayak ada yang duduk sebelah gue. Udah gue terus ngomong gitu kan, terima kasih Teh, maaf kalau ada salah segala macam. Kayak perpisahan lah Jar gitu ya. Dan akhirnya lambat laun yang tadinya gak kelihatan nih, ya dari sudut mata, itu Teteh muncul dan duduk di sebelah gue. Duduk di sebelah gue Jar. Ya, dan Teteh gak ngapain, cuma nunduk, duduk, udah. Sampai akhirnya gue berdiri. Dan berdiri menuju pintu mau keluar gitu Jar ya. Gue gak berani lihat si Teteh di tempat tidur, gue tetap ke pintu. Nah ketika gue balik menutup pintu, akhirnya gue ngeliat ke tempat tidur. Dan bener Jar, itu Teteh ada di situ duduk. Dengan posisi yang rambut tergerai, dengan baju putih, motif bunga, wanginya, aroma masih sangat kencang tercium gitu kan. Ya sudah. Aku pergi ya Teh, terima kasih, tutup pintu. Udah, gue pulang. Itu hari terakhir, gue inget banget. Di rumah Teteh. Ya, salah satu episode hidup yang menurut gue sangat menarik. Tinggal di rumah Teteh. Sampai jumpa lagi, Bri. Nah, itu Om. Sebenarnya lu sedihnya itu karena ninggalin Teteh apa Sisi? Sebenarnya kalau sama Sisi perpisahannya udah ya sebelumnya ya. Jadi kalau sama Sisi ya pertemanan perbedaan apa ya, beda pertemanan lah dengan Sisi Memi dan Teteh gitu loh dan teman-teman yang lain gitu. Tapi ya sih Sisi juga sih. Si jangan marah ya. Terus Om Bri, Ya. setelah lu pindah tuh, Ya. kan balik ke rumah nih, Ya. kampung halaman. Ya. Itu apa masih ada gangguan-gangguan horor? Dari Teteh ya maksudnya? Awal-awal sih paling mimpi ya Jar. Karena jauh mungkin jaraknya mimpi. Mimpi apa? Ketemu Teteh lah, Teteh hadir lah segala macam. Oh, di mimpi tuh? Di mimpi tuh Dengan muncul. wujud yang sama? Dengan wujud yang sama ya mungkin masih teringat lah, masih lama kelamaan emang makin jarang hilang sih. Dan terakhir sampai akhirnya ketika penulisan buku ini itu gue ada semacam kontak lagi dengan Teteh Jar. Jadi waktu itu ini naskah sudah hampir naik cetak, udah mau naik cetak. Tiba-tiba file hilang semua Jar. Cuma sisa 4 bab kalau nggak salah, 4 bab awal. Itu file hilang semua. Backupnya pun hilang semua. Panik dong gue Jar. Dengan tim Restory panik. Akhirnya Rai ngomong gini, Rai teman gue yang tadi, Bri, kita belum minta izin ya sama Teteh, kata gitu. Kita ke Bandung yuk, minta izin lah gitu untuk penulisan buku ini. Ya sudah, tapi gue kan lemes Jar ya, maksudnya file udah hilang semua gitu. Tinggal sisa 4 bab kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4 selebihnya hilang. Ya udahlah, dicoba deh gitu kan ya. Berangkatlah kami ke Bandung. Berangkat ke Bandung, sampai akhirnya di rumah Teteh, tapi nggak masuk Jar, parkir di depan aja. Karena waktu itu rumah Teteh udah berubah jadi kosan putri. Gitu loh. Kami parkir di depan, kebetulan gue yang bawa mobil, gue buka jendela, gue ngeliat ke rumah Teteh,
Dan itu gue ngoceh sendiri aja. Teh, minta izin ya, gue bilang gitu. Minta izin untuk nulis buku. Banyak teman-teman Twitter yang tertarik dengan cerita Teteh, gue bilang. Aku minta izin untuk menuliskannya di buku, gitu loh. Minta tolong jangan ganggu dan minta restunya dari Teteh. Ngoceh sendiri gue. Sementara si Ray di sebelah megang laptop. Nah ketika gue ngoceh tuh gue lihat jendela atas dong, yang dulunya kamar Sisi, kamar Memi, itu ada tirai. Ketika gue ngomong itu tirai bergerak, kayak ditiup angin dari dalam lah gitu ya. Gue langsung pikir, wah Teteh tuh gitu kan. Dah terus ya Teh ya minta maaf kalau baru sekarang minta izin gitu. Nah nggak lama Ray itu manggil gue, Bri, udah apaan? Filenya tiba-tiba muncul Jal. Bener ini kejadian. Jadi yang tadinya hilang, backupnya hilang, muncul semua. Jadi ada lagi tuh file. Itu penulisan ini akhirnya ya jadi naik cetak gitu. Itu yang terakhir berarti? Itu yang terakhir gue kontak dengan Teteh. Secara langsung nggak langsung ya gitu. Nah, anak-anak yang lain gimana? Setelah Om Bri keluar, pada keluar juga? Bertahap sih. Jadi kami kan wisuda nggak barengan ya. Kebenaran gue tuh yang paling pertama gitu setelah itu Irwan, Doni, nah sisanya Asep sama Nando karena tinggal berdua nih. Mereka pindah, belum lulus tapi udah pindah gitu. Udah. Sisi Memi masih di situ? Masih di situ. Dan itu terus bergantian tuh orang-orang lain segala macam bergantian. Yang ngekos? Yang ngekos. Sampai hari ini? Udah pindah tangan sih, udah bukan punya Tante Lucy lagi. Setelah Sisi dan Mimi lulus, Sisi dan Mimi lulus itu dijual rumah. Gitu. Oke, nah nanti jangan di-exit dulu videonya. Karena bakal ada cerita yang belum pernah diceritain sama Om Bri di bukunya setelah yang satu ini. Itu dia guys, sebuah kisah dari Om Bri ya. Akhirnya kelar juga Om. Ini berapa part ini? 16 ya. Pas banget jam 12.15 malam. Nah, Om, mungkin ini jadi banyak pertanyaan nih sama yang lain gitu ya. Om Bri ini sebelum ngalamin rumah Teteh, apa memang udah sering ngalamin hal-hal horor, apa baru ini aja gitu? Dari kecil sih Jar udah, cuma rumah Teteh ini salah satu yang paling vulgar lah ya. Dan itu bukan gua doang ngerasain, tapi semua teman-teman di situ ngerasain juga di rumah Teteh. Dan kalau emang tadi lu nanya gua dari sebelum Teteh ada kejadian nggak banyak gitu, dari kecil gua udah. Jadi dari kecil itu udah bisa lihat hantu gitu? Kurang lebih kayak gitulah gitu dah. Entah itu hantu, entah itu halu, tapi gua lihat lah gitu. Sampai hari ini? Sampai detik ini. Di sini ada hantu apa? Tadi ke teman-teman tuh ada kok. Oh udah ya? Off the record lah ntar. Oh iya. Di sini hantunya manusia nih Om. Iya, kayaknya setan semua ya? lebih menyeramkan manusia sih daripada mereka gitu. Nah sekarang lagi proses buku apa lagi nih Om? Sebenarnya naskah udah banyak yang jadi sih. Ada kayak misalnya gue sedang nulis satu cerita yang menggambarkan satu desa nih. Nah desa ini intinya kayak gerbang antar dimensi. Cukup seru sih, itu aja deh dulu itunya. Oke. Nah buat teman-teman jangan lupa juga nih mampir ke Twitternya nih Om Bri nih. Iya, Twitter, karena Instagram. Banyak cerita-cerita horor di sana ya. Iya. Twitternya Bri Story, Instagram Bri_story, gitu aja. Jangan lupa mampir guys. Oke Om, makasih banget nih udah mampir ke RJ5 dan cerita ya. Nah, terima kasih juga. Sebagai inspektur horor tragedi, gue akan menyimpulkan kisah pada kali ini.
Dari cerita rumah Teteh ini, kita dapat mengambil pelajaran. Janganlah kalian membuat orang yang kalian sayangi itu kecewa. Karena kita tidak pernah tahu ya, kejadian apa yang akan terjadi selanjutnya. Bisa aja orang itu nekat seperti cerita pada kali ini. Orang yang kesepian sebetulnya hanya butuh teman. Makanya temanilah orang-orang terdekat kalian. Karena kesepian itu menyakitkan. Gua akan menyimpulkan cerita pada kali ini, yaitu wah, gila sih. Oke Om, di penutup, Ya. nih gue tinggal sendirian ya, lu ceritain kisah yang belum pernah lu ceritakan di buku. Ntar gue jurus dulu. Jadi sebenarnya gue lupa deh ini masuk di buku atau enggak. Jadi ada satu cerita yang menurut gue seru banget. Jadi seru dan menyeramkan sih enggak ya, tapi lucu gini. Kalau inget ada tetangga gue depan, Rudi namanya, teman kuliah juga. Nah Rudi ini sering memarkirkan motornya di depan rumah Teteh. Motornya ada Air King yang udah modif lah, udah cakep lah ini Air King. Rudi ini emang sering parkir di depan rumah Teteh dan selalu gitu. Jadi entah ya betah lah mungkin sambil nongkrong atau parkir. Nah pada suatu malam motor ini hilang, dicuri orang. Paniklah Rudi, motor kesayangannya hilang. Ya udah kami sampai lapor ke polisi, ke kantor polisi depan rumah karena kehilangan motor ini. Ya sudah, sedih dong Rudi, motor hilang, motor kesayangan. Nah hari-hari berikutnya, kalau nggak salah 3 hari berikutnya, tiba-tiba motor hilang itu udah balik lagi di halaman rumah Teteh. Tiba-tiba udah parkir di tempat semula 3 hari setelah hilang. Bingung dong, kenapa motor ini ada? Kalau Rudi sih nggak pusing ya, dia tuh sih seneng-seneng aja motor kesayangan balik lagi. Kami bingung, kok tiba-tiba motor ada? Nah, yang lebih bikin kami aneh, terkesima, di atas motor ada secari kertas dan ada tulisannya. Cari kertas itu kira-kira gini, dalam bahasa Sunda ya, gue bahasa Indonesia kan adalah motor saya kembalikan dalam keadaan utuh, nggak kurang satu apapun di surat ini. Nah lanjutannya adalah, tapi tolong kuntilanaknya disuruh jangan ganggu saya lagi. Kira-kira seperti itu. Ya itulah. Jadi ada tulisan yang bilang kuntilanaknya tolong jangan suruh ganggu saya lagi. Itu loh. Nah ya itu tadi, Rudi sih nggak peduli ya, mau surat apa, mau apa, dia sih seneng-senengnya motor balik lagi. Cuma kan kami jadi, ini suratnya bercanda atau gimana, tapi ada, suratnya ada. Sampai polisi pun bingung, ini bercanda atau gimana, katanya. Sampai polisi bilang, kayaknya kami bakal selidiki deh. Nah kami itu, rumah Teteh bilang ya sudah selidiki aja Pak, nggak apa-apa gitu loh. Dan sampai sekarang nggak tahu, itu surat. Kayaknya gitu, jadi ya Teteh jaga motor mungkin ya, dan dia nggak mau motor itu hilang, akhirnya motor itu balik lagi, seperti itu. Itu salah satu cerita yang gue juga lupa ada di buku atau enggak, tapi itu menarik menurut gue. Gitu aja. Ini masalah. Aku sudah nggak sanggup lagi, aku menyerah. Selamat tinggal kejamnya dunia, aku lelah, aku kalah. Dan di sini ada tanggal aja. 21 Desember 1989, tertanda Helena.